Halo, aku Munzi. Aku datang untuk bermain. Patroli hutan. Buat jalan baru di sini. Papan petunjuk di semua persimpangan. Bangku-bangku ditempatkan di sini. Dan tempat ini sepertinya cocok untuk bangun taman bermain. Ayo beri tepuk tangan untuk teman-teman semut kita. Karena melakukan pekerjaan bagus. Mereka bekerja sangat keras untuk menciptakan keajaiban ini untuk kita. Hutan baru tertata rapi dan patut dicontoh. Ini tampak seperti kartu, Bos. Hei, dilarang melintasi garis putih. Tinggalkan area ini. Kenapa harus? Kami sedang nikmati rumput ini. Makan hanya diperbolehkan diberi rumput. Inilah alasanku dan timku meminta wewenang lebih untuk jaga ketertiban di hutan. Pasti Wopsi dan Popsi lagi. Tentu saja kami tak keberatan jika kalian mengatur patroli hutan. Untuk pastikan semua patuhi peraturan. Upsi dan Pupsi. Kalian ditangkap karena melanggar peraturan hutan. Ikut kami sekarang. Makan rumput diperbolehkan di sini. Kau harus makan siang di sini. Ada apa opsi? Patroli hutan. Selamat siang. Tolong sebutkan tujuanmu. Halo, Krenau. Kau harus lewat sana. Jika pergi Krenau, kami selalu lewat jalan ini. Dan jalan satunya 3 kali lebih jauh. Sekarang ada peraturan baru. Selamat siang, patroli hutan. Selamat siang. Kalian datang untuk melihat harian baru kami. Tidak, nona. Aku di sini untuk periksa izin terbang kalian. Apa maksudmu? Mulai hari ini peraturan penerbangan baru telah diberlakukan. Jadwal penerbangan, area terlarang, batas bagasi per orang. Teman-teman, apa maksudnya ini? Kaki kami sambil cat kami sampai Krenau ikuti petunjuk arah mereka. Kami berdua ditangkap. Mereka tak izinkan kami makan rumput. Sudah dengar. Semut-semut membatasi penerbangan kami. Tapi kami kopo-kopo. Anak-anak, dengan mematuhi peraturan kita ciptakan ketertiban di hutan ini. Semut-semut sangat membantu kita. Maaf, Nyonya. Tahukah kau kalau makan kue di taman bermain itu tidak diperbolehkan? Kami terpaksa harus ditanam kue-kue ini. Kau bisa mengambilnya di markas kami. Bilang sudah makan malam kita. Jadi sekarang apa? Kitalah yang beri semut-semut wewenang untuk menegakkan peraturan. Baiklah, kita akan beri mereka pelajaran dengan cara mereka sendiri. Halo, kami di sini untuk membantu. Rambu-rambumu menghambat kerja kami. Peraturan kalian menghambat kehidupan kami. Kau tak perlu mengatur hal-hal yang sudah berjalan dengan baik. Ya sepertinya kita sudah keterlaluan. Semut-semut menyadari tugas patroli hutan bukanlah untuk batasi dan melarang, tapi untuk untuk semua yang tinggal di hutan. Mereka anak-anak yang baik kok. Walaupun kadang-kadang suka bikin ulah. Tapi kamu kan baik-baik saja. Ingat untuk menghitung mereka. Kamu bilang apa? Untuk menghitung mereka. Supaya kamu yakin jumlah mereka sudah lengkap. Hati-hati, ekor kau bisa terbakar. Kok kamu hampir nggak pernah pakai bata di belakangmu?
Sekarang ketemu lagi Saken dan Buma yang paling culun. Dahulu kalau ada Buma yang culun. Anak-anak, ini cuma roket mainan kecil. Kembali ke sini, anak-anak. Kumohon, kalian tidak mau dengar ending kisahnya? Kurasa kita sudah dapat semuanya. Yap, kita harus menghitung semua anak-anak sekarang. Coba kamu hitung, apakah ada 33? Kenapa nggak kamu saja yang hitung? Jujur saja, aku cuma bisa menghitung sampai 3. Dan kurasa jumlahnya lebih dari 3. Jadi bisakah kau menghitung mereka? Mungkin ada sedikit masalah, karena aku cuma bisa menghitung sampai 1. Terus gimana kita bisa tahu kalau mereka sudah lengkap atau belum? Halo, guys, kali lihat roket. Jadi kamu yang meluncurkan benda itu? Anak-anak sangat ketakutan sampai mereka kabur. Terus mereka udah kembali semua, kan? Popsie, kalian bisa berhitung. Berhitung. Bisa Bang Kami sangat pintar. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2. Hai teman-teman, kalian lagi main apa? Hai Bibi, Ame sudah menghitung serangga kecil. 1, 2, 1, 2. Ya, itu cara menghitung yang aneh. Harusnya bagaimana? Lihat aku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, yang dia bilang itu semuanya angka. 19, 20, 21, 22, 23, Menurutmu dia 24, mengejek-ejek? 25, Atau semua orang 26, tahu tentang hal ini? 28, 29, 30, 31, 32. Wah, terima kasih. Wah, aku tidak tahu kalau kamu sepintar ini. Kalau kelas sekolahmu sama denganku, kamu juga bisa berhitung seperti ini. Hei, tunggu. 32. Seharusnya ada 33. Kurang 1 kumbang. Di mana kau? Kumban. Hei, nak, kembali. Kumban. Seseorang, tolong aku. Arah sana. Cepat, aku mau jatuh. Cepat. Dia tersangkut. Dan tanganku. Hampir saja. Oh, Wibi. Kalau bukan karena kamu Denzel menghitungmu, kita tidak akan tahu kalau ada kumbang yang hilang. Andre, aku bisa menghitung seperti itu. Kalau mau, aku bisa ajarin kamu. Ah, kamu serius? Tentu. Satu. Wibi menepati janjinya dan mengajari teman-temannya berhitung. Sekarang mereka jadi ketagihan berhitung. Ada apa nenek? Apa ini untukku? Benar Munzi. Mereka bilang di radio kalau malam ini akan ada udara dingin. Selimut tua ini akan membuatmu tetap hangat dan nyaman. Nana, terima kasih banyak. Selamat malam. Mimpi indah sayang. Oh, apa itu? Bantal. Mau jadi teman? Kau manja sekali.
Siapa sangka Bantau bisa begitu gigih? Dan kelakuannya sangat tidak sopan. Oh. Oh. Selamat pagi, Munzi. Selamat pagi juga. Aku akan kembalikan. Jangan menangis. Aku sanya suka topi baruku. Apa nama berhannya? Aku tak tahu. Polyester. Semuanya, dengarkan ini. Kain tahan lama, mudah dicuci, cepat kering, dan tak pernah kusut. Topi ini bisa bertahan selamanya. Apapun yang terjadi kepadanya. Aku lupa mengisi baterai lampu. Maaf, Tuan Diggins. Biar aku bantu berdiri. Terima kasih, Munzi. Munzi, bagaimana cara menyalakan lampunya? Aku bahkan tidak tahu, Tuan Diggins. Hari ini hari yang sangat misterius. Pertama, bantalku ingin menjadi teman. Lalu balon menempel padaku. Dan topi-topi menajarku. Sepertinya hari ini aku menjadi magnet. Munzi, aku tahu yang terjadi. Kau penuh dengan listrik statis. Listrik apa ini? Listrik statis. Biar ku jelaskan. Saat kau menggosok sesuatu, listrik muncul dan menumpuk di berbagai jenis bahan. Seperti perkain atau karet. Atau di buluku. Benar, Munzi. Di bulumu juga. Selain itu, listrik statis punya beberapa sifat yang unik. Listrik statis bisa menarik benda-benda atau mengisinya. Jadi ada penjelasan ilmiah untuk sifat magnetisme itu. Munzi meminta maaf atas semuanya dan menjelaskan trik listrik statis kepada teman-temannya. Kadang-kadang bisa sangat berguna. Lihat jepretan-jepretan ini. Seperti kau ada di sana. Aku ingin sekali jadi fotografer. Ini punyamu, ambillah Skip. Ya ampun, terima kasih. Skip sang fotografer. Ayo ambil fotoku. Tidak, aku tak tertarik dengan foto potret. Aku ingin foto-fotoku menjadi penting, yang punya makna. Aku ingin memotret kejadian besar yang mengubah kehidupan. Oh. Membosankan. Ada hal menarik terjadi di hutan ini. Bagaimana aku bisa jadi fotografer di tempat seperti ini? Turunkan aku dari sini. Oh tidak. Bertahanlah! Anakku sayang! Oh, ini bagus. Baiklah, apalagi yang bisa aku foto? Ada apa? Kemana semua orang pergi? Kita di krisis level 3. Bendungannya mulai retak. Air bisa jebol kapan saja dari bendungannya. Jadi aku harus pindah. Semoga beruntung, Skip. Aku harus ambil foto sebelum terlambat. Bagus sekali, ini momen yang sangat sempurna. Semoga jebol dan akan jadi foto yang luar biasa. Minggir.
Ayo, tolong aku skip. Turunkan kameranya. Baiklah, tunggu. Ya, kan itu. Wow, jepretan yang luar biasa. Ini memang luar biasa. Kau tak mau lompat. Aku akan lompat. Kau pengecut. Aku bukan pengecut. Lihat. Memang kenapa? Memangnya kau bisa lebih baik? Ayolah. Bantu aku. Hei, Skip. Ada apa? Berhenti foto-foto dan bantu kami. Bagus sekali. Berikan bajaku. Akan kuhancurkan kamera itu. Kembali. Berikan kamera itu. Wah, lihat ini. Tuan fotografer hebat. Ayo kita ambil beberapa fotomu. Ayolah, hentikan dan turunkan aku. Kamera menyukai dirimu. Skip, kenapa kau tersangkut di sarang laba-laba? Ulat-ulat mengejarku. Dan aku tersangkut di sini. Dan kau tahu yang mereka lakukan? Bukannya membantu, mereka malah sibuk memfoto aku. Untungnya kau datang. Ngomong-ngomong, kau mau kemana? Sumut-sumut air menjebol bandungan mereka. Dan mereka sangat butuh bantuan. Aku harus pergi sekarang. Sampai jumpa lagi. Aku pergi, Skip. Oh, tunggu. Semutnya. Berarti aku sama buruknya yang ulat-ulat itu. Mukanya membantu. Aku malah berdiri di sana sibuk mengambil banyak foto. Bagaimana aku bisa seperti itu? Fotografi pekerjaan yang penting. Mengambil foto dari peristiwa baik dan buruk. Memberi info ke semua orang di seluruh dunia dan tetap terhubung. Tapi jika melihat ada yang butuh bantuan, kau harus letakkan kamera dan menolongnya. Ayo semua tersenyum. Jadi Tuan Weber, apa kau sadar kalau aku sudah berlatih musik? Musik itu terdengar sangat indah. Kau punya bakat musik yang bagus. Kau memainkannya hampir sempurna. Kau bisa menjadi musisi hebat. Benarkah? Terima kasih Tuan Weber. Aku sudah lama sekali ingin belajar main seruling. Seruling? Tentu saja, aku suka. Aku suka mainkan semua lagu kesukaanku. Lihat dan dengarkan. Ya? Tidak buruk. Dan ceria. Tapi jujur saja, agak terlalu sederhana. Sederhana. Anda tulisan lagu seperti itu. Tapi dengan bakatmu, kau bisa mainkan musik klasik yang serius. Kau bisa menjadi seniman musik yang sesungguhnya. Tuan Weber bilang laguku terlalu sederhana. Ada ratusan yang seperti itu. Jadi aku tak akan memainkannya lagi. Aku menyukainya. Aku tak peduli kalau ada ribuan lagi. Mainkan untuk kami, sekali saja. Tapi bagaimana menurutmu tentang lagunya? Karena kalau kau suka, mainkan saja. Munzi, apa ini? Bukankah kita sepakat kau akan serius belajar musik? Kau benar Tuan Weber. Maaf, aku berjanji untuk lebih serius dalam bermusik. Aku tak mengerti. Aku sangat suka lagu yang dia mainkan. Kita semua suka. Musik seperti itu hanyalah omong kosong tak berguna. Seorang musisi sejati harus gunakan bakatnya untuk karya-karya penting. Jangan lupakan semua lagu-lagu populer yang remeh ini. Kita harus mulai segera. Aku akan perkenalkan musik yang luar biasa. Ini dia. Aku ingin kau pelajari karya Agung ini. Judulnya Derita dan Kesabaran, dan ini akan mengubahmu. Musik ini menyedihkan. Aku rindu musik ceria. Munzi, ada apa? Kenapa kau tak mainkan Derita dan Aku Kesabaran? memainkannya sebentar. Tapi aku mulai rindu mainkan lagu kesukaanku. Kalau kau ingin benar-benar jadi hebat, kau tak boleh punya selera musik meragukan. Oleh karena itu, aku akan membimbingmu untuk tidak menyanyikan bakatmu. Ya, brilian. Alunkan terus kesedihan itu.
Ew. Munzi. Munzi. Halo. Dengan bakat besar datang tanggungjawab. Munzi. 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 Munzi, tunggu. Kenapa kau terus memaksa mainkan jenis musik yang salah? Aku tak yakin, Tuan Weber. Aku suka, tapi karena merusak bakatku. Aku. Bukankah kau masih ingin menjadi musisi yang hebat? Entah apakah aku mau. Rasanya tidak sama lagi. Buat apa jadi musisi hebat kalau aku tak bisa memainkan musik yang aku inginkan. Munzi. Menjadi sini. Menjadi sini. Whoops. Aku cukup yakin ini bunga. Munzi. Hah? Dan aku cukup yakin ini seruling. Munzi, maafkan aku memberimu tekanan sebesar itu. Kau benar. Musik seharusnya dimainkan dengan senang. Baik itu lagu sederhana atau musik klasik membosankan. Mainkan apapun yang kau suka dan jangan pernah berhenti. Tuan Weber, ini untukmu. Siapa tahu mungkin suatu hari nanti Munzi akan menciptakan karya musik yang penting dan serius. Tapi apapun yang dia tulis dan mainkan, itu akan berasal dari lubuk hatinya yang paling dalam. Joti, hai. Oh, hai. Selamat pagi. Skip, lihat. Indah kan? Ya, bagus juga. Tapi kenapa kamu mematik semua daun dari pohon-pohon ini? Enggak kok. Aku menemukannya tergeletak di sini. Tambah lagi biar dapat banyak. Ayo. Ya, kita bakal kenyang banget. Jadi, kalian pelakunya. Kenapa kalian ini? Dasar perusak. Kita tidak memetiknya. Daunnya jatuh dengan sendirinya. Jatuh. Kamu dengar itu? Apa itu? Ini tidak bagus. Pohon ini sakit. Dasar dokter-dokter pohon. Apa yang lucu? Kemarin hujan seharian, dan pohon melang ini masuk angin. Buku ini punya informasi soal masuk angin. Mari kita lihat. Terapi bekam, cara membuat pohon hangat dan nyaman. Dan, oh, banyak madu. Dengarannya bagus. Ayo pergi. Kamu mau minggat ya? Tidak. Kami akan membantu pohon yang masuk angin ini. Mubatin pohon. Ubat yang menjijikan? Huek. Komres, bekam, semuanya terdengar menjijikan sekali. Sini biar aku bantuin. Jangan mendekat. Sekarang pohonnya akan terbungkus rapat dan hangat. Sekarang, keadaannya bisa membaik. Tapi kamu belum memberinya pengobatan yang paling penting. Pengobatan apa yang kalian bicarakan? Linda bisa jadi pengobatan yang bagus. Apakah itu akan berguna? Oh, tentu saja. Kurasa kita harus minta bantuan Linta untuk pohonnya. Opsie, itu gampang sekali. Jangan sekarang waktunya makan yang enak-enak. Doningan madu sangat enak. Hei, ada apa ini? Cocok sekali untukmu. Menyebalkan. Ayolah.
Kalian menghina kegunaan medisku. Pergi sana. Kalian menipu kami. Lindah tidak bisa mengobati pohon yang sakit. Kalian hajangan kami pergi supaya bisa menghabiskan madunya. Maafkan kami, teman-teman. Kenapa kalian marah sekali? Teman-teman, kami ini dokter pohon. Dan mereka merusak semua obat kami. Tolong bantu kami. Kami benar-benar minta maaf. Tolong lepaskan mangkuk-mangkuk ini. Jangan bantu. Mereka pantas mendapatkannya. Pikirkan tentang pohon malang itu. Soal itu. Kenapa kalian berpikir pohon itu sakit? Semua daunnya berguguran. Skip dan Doti. Pohonnya tidak sakit. Justru sangat sehat. Ini beralam musim gugur saja. Ketika musim gugur tiba, daun-daun berubah kuning dan merah lalu berguguran. Aku baru saja melajarinya sendiri. Daun-daun di pohon akan kembali pada akhirnya. Tak lama lagi, musim semi akan membawa daun-daun hijau yang baru dan cerah untuk kembali menutupi dahan-dahan pohon. Iya, anak-anak. Nenek ini kami akan main papan luncur. Oh wow, kau membuat banyak selai buah. Aku membuat sangat banyak sampai kehabisan toples. Kalau sudah selesai main bisa tolong lihat apakah Tuan Dickens di rumah dan minta toples tambahan untukku. Baik, Nenek. Baiklah, ayo kita lomba ke pohon itu, teman-teman. Oke, 1, 2, 3. Mulai! Ya ampun, mereka memimpi. Kita potong lewat deh. Siapa yang menaruh banyak pasir di sini? Mustahil untuk main papan luncur. Ayolah, Hopsi. Ini kan pantai. Selalu ada pasir. Kau yang salah belok tadi. Aku mau pakai jalan pintas. Dan kalau bukan gara-gara pasir ini, aku pasti menang duluan. Siapa yang butuh pasir sebanyak ini? Aku suka pasir. Dan Doti membuat istana dari ini. Dan kita bisa berjemur di sini. Oi, oi, oi. Istana pasir. Lebih gampang gunakan tanah dan berbaring di atas daun hijau. Aku memilih kalau pasir itu tidak berguna. Lihat! Seseorang sudah mulai membuang semua pasir tak berguna ini. Orang ini benar. Kita akan membantu mereka bersihkan pasir dari pantai. Tunggu dulu. Bagaimana kalau ada yang benar-benar butuh pasirnya? Ah, pasir ini tidak ada gunanya. Ayo, Pupsi. Ayo lempar ke kolam, biar semuanya tenggelam. Kita akan bersihkan pasir dari pantai. Hei kalian, sebaiknya jangan mengisi kolam. Siapa yang izinkan kalian? Maaf, Kami takkan melempar pasir ke dalam kolam. Tentu saja kalau aku awasi. Dia benar, hentikan kalian. Sekarang jangan lagi membuang pasirnya. Oke, kita hentikan. Setuju kan, Pupsi? Betul, kami hentikan. Munsi dan aku ingin main papan luncur lagi. Kalian mau ikut? Kami ikut. Kami akan ambil papan luncur kami. Di mana mereka? Kenapa mereka lama sekali? Aku khawatir terjadi sesuatu. Lihat jejak-jejak itu. Mereka membuang pasirnya. Kita harus hentikan mereka. Kita akan membuangnya. Dan aku tidak peduli kata mereka. Lihat lubang itu. Itu yang kita butuhkan. Papan seluncur kalian bisa jatuh ke lubang itu. Memang itu maksudnya. Dan pasirnya juga akan ikut jatuh ke bawah. Tapi ini bantuan Dickens. Kalian akan dapat masalah besar. Ambil ember-ember itu. Ah! Muzi, kau baik-baik saja. Ya, terima kasih. Anak-anak, kalian bawakan ember-ember pasir. Kalian sudah membantuku. Terima kasih. Aha, kalian lihat itu. Tuan Dickens akan membuang pasirnya. Membuang? Tidak. Aku membutuhkannya untuk tujuan khusus. Ayo, biar kutunjukkan. Kau akan butuh batu kapur, soda, pasir, dan panas yang tinggi.
Sekarang kita tahu kalau toples kaca dibuat dari pasir. Bukan cuma toples, tapi banyak benda lainnya juga. Ini indah sekali. Baiklah, aku mengaku pasir itu berguna. Begitulah Munzi dan teman-temannya belajar bahwa pasir berguna untuk sesuatu yang lebih dari sekedar berjemur. Kau butuh pasir untuk membuat kaca, dan kau butuh kaca untuk membuat banyak hal praktis, indah, dan menarik. Hei, aku menang lagi. Apa? Kontes malas kita. Mengambil rumput itu termasuk bekerja. Aku bahkan terlalu malas untuk itu. Mengunyah juga kerja. Iya. Dan itulah kenapa aku menang. Hei, tidak sopan. Larimu cukup cepat untuk pemalas. Mungkin kamu sebenarnya bukan pemalas. Diggins, istirahat dulu. Naiklah untuk secangkir teh. Ada sesuatu yang benar-benar ingin kutunjukkan padamu. Kedengarannya bagus. Aku akan naik. Hei, lihatlah mesin ini. Dibuat untuk mengunyah rumput. Kita nggak perlu mengunyah lagi. Biarkan mesinnya saja. Bagaimana? Rumputnya asam. Tenang, kita akan cari rumput yang manis. Ayo, Pak Diggins sedang tidak memakannya, dia pasti tidak keberatan. Ini untuk tujuan yang baik. Baiklah. Kalian adalah penonton pertama kami. Menonton? Sebuah perayaan alam. Lirik oleh Tuan Weber dan dinyanyikan oleh aku. Kenapa? Sekarang mesinnya tidak mengunyah rumputnya. Oh, lihat itu. Sun rising up above the treetops. All the pretty flowers blossom all around. Everything is glistening with dewdrops. And the birdies make a lovely sound. Aku tidak perlu. Everything is glistening with dewdrops. And the birdies make a lovely sound. Kan? Rumput yang sudah dikunyah ini adalah hal terhebat yang pernah ada. Oh, kita benar-benar membuat kata malas menjadi level yang tinggi dan baru. Saudaraku. Menurutmu mesinnya rusak? Little fishies in the water splashing. Bees are making honey in the hive. Butterflies are beautifully dashing. Goodness, aren't you glad that you're alive? Everything is absolutely smashing. Goodness, we're so glad to be alive. Lari! Pamama rumput! Bravo. Yenyenmu sangat merdu. Dengan segala kerendahan hati, akulah bariton terhebat yang pernah ada. Sekarang, bagaimana menurutmu tentang liriknya? Tolong aku. Di mana mesin pemotong rumputku berada? Lari, pemakan rumput. Siapapun! Anak-anak, Awas! kita harus cari cara menghentikan benda itu. Tangkap itu. Wibi. Tekan tombolnya! Tidak. Oh, ini gawat! Terima kasih, Munzi. Monzi, terima kasih. Kamu pahlawan. Monsi dan teman-temannya sangat senang semuanya berakhir baik. Dan Upsi dan Pupsi belajar bahwa dikalanya menjadi terlalu malas itu tidak baik. Mesin memotong rumput adalah alat yang serius dan tidak boleh dibuat main-main. If you're lazy enough, you don't even want to chew. Here's what you do, don't let a lawnmower do it for you. That's what you do. Roti Ajaib, episode 1. Dahulu kala ada seorang kakek yang sangat tua.
Buatkan aku roti. Aku lapar sekali. Katanya kepada istrinya yang tua. Bagaimana? Kata sang istri. Kita tak punya tepung. Keriklah lemari. Sapu lantainya. Lakukan saja. Kata dia, dan dia melakukannya. Dan roti itu adalah aku. Dan aku pun hidup. Akhir dari episode 1. Itu bagus sekali. Manzi, tolong ucapkan terima kasih ke Nenek Ani karena izinkan kita menonton roti ajaib. Ayo nonton yang selanjutnya. Nenek Ani bilang kita hanya boleh nonton yang pertama. Tapi dengar Amun si sahabatku. 1 episode saja. 1 episode saja. Roti ajaib. Episode 2. Bukankah sudah kau bilang cuma 1 episode? Baik bagi anak-anak duduk menonton video seharian. Kita baru nonton beberapa episode saja. Skip. Kalau kau terlalu banyak duduk diam saja, nanti kau tidak akan bisa melompat tinggi. Ayo makan siang. Dan setelah itu, kalian keluar dan bermain. Itu menyenangkan. Aku lapar sekali. Aku akan menyusul. Episode 3. Roti dan serigala jahat. Roti. Aku suka roti. Chomp. Hei, di mana Skip? Oh ya, sepertinya tadi aku dengar dia bilang akan menyusul. Apa menurutmu dia pulang ke rumah? Aku tidak di sini. Lalu di mana dia kalau tidak di sini? Entah pergi kemana dia. Bagaimana kalau dia dalam bahaya? Kalau begitu kita harus cepat menemukannya. Roti ajaib. Episode 10. Aku berhasil kabur dari pasangan pro itu. Aku berhasil kabur dari gurita berhantu. Dan aku akan kabur darimu juga. Apa kalian melihat Skip? Hah? Tidak. Episode 14. Rumah Foxy. Aku belajar dari sekolah Knoxik Knox. Oh, roti. Rotiku! Entah aku harus menciummu atau menelanmu bulat-bulat. Aku sangat lapar. Di mana kau? Episode 25. Aku roti jagoan. Rasakan cerita lonceng. Permisi. Apa Skip lewat sini? Tidak. Episode 42. Nomor 8. 95, 134, 121, 198. Episode Tatar Hingga. Oh, Skip! Hey, Skip! Ayo masuk. Ayo jadi bagian pertunjukan besar ini, kawan. Kenapa? Tidak bisa melompat lagi. Hah? Tidak. Tidak. Lihat perut besarmu. Kamu nonton semua episode yang berturut-turut ya? Kau tahu, Skip? Aku dulu seekor belalang. Tapi kemudian aku duduk-duduk saja dan nonton TV terus sampai aku jadi adonan. Ayolah, kau akan jadi roti. Skip. Ini teman-temanmu. Di mana aku? Aku bukan roti. Aku mengerti. Ini yang terjadi kalau terlalu banyak nonton televisi. Hanya banyak hal menarik dan menyenangkan yang bisa dilakukan dalam hidup selain menonton TV. Jangan salah paham ya, menonton kartun juga sangat penting. Tapi hanya 1 episode sehari. Salah satu komang bercerita pada aku pagi ini. Kemarin, dia tersesat di hutan dan tak tahu cara pulang ke rumah. Dia ketakutan. Tiba-tiba, dia melihat ada yang meninggalkan jejak panah untuknya. Anehnya, dia tak pernah tahu siapa yang melakukannya. Tahu-tahu, hal seperti itu juga pernah terjadi padaku. Aku sering merayun dan talinya putus. Aku bingung harus apa, jadi aku mencari Wibi. Saat kami kembali, seseorang telah perbaiki ayunannya. Kami bertanya, namun tak ada yang tahu siapa yang perbaiki. Ini semacam misteri. Sangat menyenangkan. Penolong rahasia. Ya, mungkin dia Benar, karena mereka memang aja. Menurutku kita harus cari tahu siapa penolong misterius ini. Kau benar. Itu ide bagus.
Hei, teba teman-teman. Si penolong rahasia sudah kembali. Dia baru saja perbaiki skuter Popsi. Upsi, kau menghalangi. Ya, kami tak bisa lihat apa-apa. Menyebalkan. Tolong aku. Aku belum pernah merasa sesakit ini. Aku mungkin tak akan bisa jalan lagi. Keluarlah. Tidak berhasil. Dia tidak muncul. Ya, kita tahu sesuatu. Dia tahu kalau kau berpura-pura. Wibi benar, teman-teman. Dia memang tahu. Berarti artinya, si penolong rahasia itu salah satu dari kita. Kalau begitu aku tahu siapa orangnya. Itu Munzi. Lihat dia. Tentu saja, itu Monsi. Doti, bukan aku. Sumpah. Bagus sekali. Hooray! Ayo bersuara untuk Monzi. Seharusnya kita sudah tahu dari dulu kalau itu dia. Hore! Ayolah teman-teman. Hentikan. Bukan aku penolongnya. Monsi, Skip bilang padaku. Terima kasih bantuannya. Kau hebat. Bukan aku penolong rahasianya. Iya, Monsi. Kau yang terhebat. Luar biasa. Monzi, kami baru saja dengar. Ternyata kau. Terima kasih atas bantuanmu. Tapi ada kesalahan. Itu dia pahlawan kita. Kerja bagus anakku. Aku tak tahu bagaimana kau kumpulkan semua madu itu sendirian. Astaga, aku butuh seharian penuh untuk melakukannya. Kalian salah orang. Dia memang selalu rendah hati. Bagus sekali, Monzi. Tidak apa-apa. Kau tak perlu merahasiakannya. Beri tepuk tangan untuk Monsi. Hah? Tidak. Dengarkan. Dia berkata jujur. Tidak mungkin Monsi orangnya. Pasti orang lain. Si penolong rahasia masih berkeliaran. Dia benar. Jembatannya sudah diperbaiki. Di atas sungai kecil. Monsi dari tadi bersamamu. Dia kan? Ya? Iya. Siapapun dia, aku yakin dia tahu kita berterima kasih. Dia suka membantu. Jadi biarkan saja. Kita semua menang. Ya ampun, anak itu benar. Kita tidak perlu tahu siapa dia. Kurasa begitu. Biarkan saja dia. Ya, terima kasih sudah membantu kami. Panas sekali. Aku tak sabar untuk berenang. Akulah ulat super terhebat di dunia. Tidak. Jelas akulah ulat supreme terhebat. Tidak mungkin. Aku. Jangan berani-berani menjulurkan lidahmu padaku. Kembali. Hei, sepertinya mereka lupa mengambil ini. Zara jadi penolong rahasia. Tuan Dickens tak bisa temukan kacamata barunya. Baiklah, ayo pergi. Aku tidak pernah menduga kalau itu mereka. Tidak pernah aku duga. Apa sebaiknya kita beritahu mereka kalau kita tahu? Tapi kurasa itulah intinya. Si penolong rahasia harus tetap rahasia. Benar kan? Monzi dan Skip memutuskan untuk tidak beritahu yang lain tentang yang mereka ketahui. Dan Upsi dan Popsi terus diam-diam membantu dunia. Satu perbuatan baik setiap kalinya. Hari ini, hari yang indah di kolam ini. Apa mungkin aku sedang sakit ya? Sepertinya ada yang salah dengan mataku. Tidak ada termometer. Sekarang aku mulai lupa menaruh barang-barang. Sebaiknya aku pergi mencari Pak Gudun. Aku! Kamu dengar? Ada hiu. Tepat di kolam ini. Bagaimana menurutmu? Wah, syukurlah. Kupikir aku yang sudah mulai tidak waras. Tidak, ini gawat. Ada hiu ganas yang berkeliaran di kolam kita. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Gilles Goodgeon pasti punya rencana. Atau kita akan jadi makan malam. Kamu ringnar. Hiu! Hiu! Kita semua akan mati. Berakhir sudah. Kehidupan kita berakhir. Hiu sangat umum ditemukan di lautan dan samudera di seluruh dunia. Mengerti? Itu artinya mereka butuh air asin. Mereka tidak suka kolam. Oh, tunggu dulu. Sepertinya ada hiu yang lebih suka air tawar. Salah satu tempat hiu bandeng hidup adalah di negara gua yang jauh dari sini.
Dan seperti yang kita tahu, tempat itu sangat-sangat jauh dari sini. Aku benar-benar melihat hiu dengan gigi setajam pisau mengintai di air tepat di luar jendelaku. Tidak mungkin. Kolam kita memang bukan tempat untuk hiu. Dia di sini. Hiunya kembali. Baiklah, semuanya mundur. Kita harus hati-hati agar tidak mengejutkannya. Kalau dia datang lagi, kita sembunyi di bawah bangku. Lompat saat aku beri aba-aba, dan kita akan menjebaknya dengan jaring kita. Aku melihatnya. Dia datang. Dia datang. Itu hiunya. Marunduk. Hah? Itu dia. Ke sini. Kau. Itu dia. Sekarang. Berpegangan yang kuat. Apa-apaan yang terjadi di sini? Kelakuan seperti ini benar-benar tidak bisa diterima. Bukankah begitu? Anak-anak, ternyata kalian dari tadi. Ya ampun, apa kalian sadar apa yang sudah kalian perbuat? Kamu membuat kami takut. Maaf ya. Kami tidak bermaksud menakutimu. Kami cuma bermain-main. Kami tidak bermaksud berbuat jahat. Kami tidak akan menakut-nakuti siapapun lagi. Kami berjanji. Itu memang ide yang kreatif. Kalian tahu, anak-anak, ada banyak makhluk lain yang hidup di laut. Beberapa di antaranya mungkin tidak akan kamu percaya itu nyata. Aku punya buku bagus tentang mereka di rumah. Kalau kamu mau tahu lebih banyak. Bersedia. Siap. Mulai. Anak-anak telah membaca buku guys, gajian dan membagikan semua yang mereka pelajari tentang makhluk laut kepada teman-teman mereka di kolam. Tentu saja, semua sudah mengenal hiu itu. Ikan yang satu itu, mereka merasa sudah terlalu mengenalnya dengan baik. Ini akan membuat ini sangat senang. Skip, kenapa kita berjalan mundur? Karena kamu tidak jalan ke depan. Kau tidak akan pernah lihat belakangmu. Sekarang kita bisa melihat semuanya. Aha, mungkin kita juga bisa berputar. Wow, ada apa? Aku lihat yang di belakangmu. Hah? Benda apa itu? Besar sekali. Aku tidak tahu. Seperti bola raksasa. Itu punyaku. Tapi aku melihatnya duluan. Itu punyaku. Bolaku. Mundur kau. Hah? Berhenti. 1, 2. Menurutmu benda ini apa? Menurutmu ini pesawat luar angkasa. Bola ini terlalu besar untuk dimainkan oleh satu ulat saja. Lebih baik kita main bersama. Kau benar. Akan jauh lebih seru begitu. Sebuah rintangan yang belum pernah kita temui sebelumnya menghalangi jalan kita. Dan bisa kita adalah menyingkirkannya. Wow, kita tinggi sekali. Aku masih penasaran benda apa ini. Permukaannya sangat halus dan mengkilat. Halus dan mengkilat. Kedengarannya seperti perosotan magiku. Ayo mulai. Jadi bagaimana kita bisa membawa si besar ini pulang? Halo teman-teman. Mulai operasimu ke jalan. Taruh di bawah sana. Perhatian. Posisi. Garis lurus. Jangka. Hei,
Siapa yang membolehkan kau meluncur di bola raksasa kita? Menurut kalian, apa yang kalian lakukan? Siapa yang bilang kalian berdua boleh main bola dengan perosotan kami? Yap. Apa maksudmu berosotan? Ini bola kami. Kami yang menemukannya duluan. Tapi kami juga menemukannya. Antat. Awas. Ayo bersihkan dan lanjutkan. Perosotannya kabur. Upsi, tangkap bolanya. Bola raksasa, kembali. Berhenti. Kita harus menangkapnya. Usaha bagus. Astaga naga, semangkanya hancur. Yep, kita jadi tak perlu repot-repot memotongnya. Ya ampun. Kenapa bersedih? Di mana bola kami? Tidak ada hal buruk terjadi. Semangka cantik ini akan terasa lezat. Semangka. Nenek Amy dan kakek Stinger menjelaskan bahwa semangka itu bukan pesawat luar angkasa. Atau bola atau perosotan. Semangka itu buah yang enak, sehat, dan menyegarkan.